Ini dimulai dengan suara yang tidak seharusnya ada. Di tengah malam, ketika angin gunung melolong, para siswa mendengar langkah kaki kecil, ringan, seperti anak kecil, berlari di lorong yang kosong. Mereka selalu berhenti di depan kamar 207, pintu yang selalu terkunci, kamar yang tidak pernah digunakan siapapun. Langkah kaki itu hanyalah permulaan. Bisikan menyebar di antara siswa, perasaan diawasi, hawa dingin yang tiba-tiba, perasaan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Awalnya mereka menyalahkan bangunan tua, angin, imajinasi mereka. Tapi kejadian itu berulang, selalu langkah kaki yang sama, titik dingin yang sama, perasaan tidak nyaman yang sama di dekat pintu yang terkunci itu. Siswa belajar hidup dengan itu, menarik selimut lebih erat, menghindari topik itu dalam percakapan. Mereka mencoba merasionalisasi, tetapi beberapa hal menolak untuk dijelaskan. Kehadiran di asrama itu sabar, ia menunggu, tahu bahwa ia akan melakukan lebih dari sekadar berjalan di lorong. Ia akan menampakkan dirinya. Pertanyaan itu tetap ada. Siapa yang berjalan di lorong pada malam hari? Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para siswa bertanya-tanya apakah keheningan akan kembali. Tapi, jauh di lubuk hati, mereka tahu itu tidak akan terjadi. Tinggi di pegunungan berkabut Jawa Tengah, asrama berdiri terisolasi. Dinding kolonialnya dingin dan lembab. Kabut menelan bangunan di malam hari, meredam semua suara dan memperdalam keheningan. Di dalamnya, lorong-lorong sempit dan dinding hijau pudar menciptakan suasana yang menekan. Kamar siswa kecil, jendela hanya menawarkan kabut. Kamar mandi bersama sangat luas dan bergema, dengan pipa-pipa tua yang berderit dan keran yang menetes atau menyembur sendiri. Cermin memantulkan gambar yang terdistorsi. Siswa menghindari kamar mandi setelah gelap. Usia dan isolasi bangunan menimbulkan ketakutan. Setiap bayangan membentang terlalu panjang, setiap deret terasa disengaja. Jauh dari rumah, siswa merasakan sejarah bangunan menekan. Mereka merasa diawasi, tidak nyaman, seolah-olah masa lalu sedang menunggu di bayangan. Asrama bukanlah rumah, lelai. Tak lama kemudian, langkah kaki itu bergabung dengan suara anak kecil. Lembut jauh, menyanyikan lagu pengantar tidur tanpa nada dari kamar 207. Terkadang ia berbisik, "Mama," atau tertawa kecil di kegelapan. Rian, seorang siswa, merekam malam itu dan mendengar seorang anak menyanyikan lagu daerah Jawa, lalu bisikan, "Mau main? Do you want to play?" Dewi mendengar ketukan di pintunya, membukanya ke kekosongan, lalu tawa kecil dari bayangan di kakinya. Suara itu bersifat pribadi, upaya untuk berkomunikasi. Ini bukan lagi sekadar hantu, ini interaktif. Pertanyaan, "Mau main?" adalah undangan yang tidak berani diterima siapapun. Hantu itu sadar, mengulurkan tangan. Siswa menyadari bahwa mereka tidak hanya tinggal di bangunan berhantu, mereka diajak bicara. Ketakutan semakin dalam. Entitas itu menginginkan lebih dari sekadar diperhatikan. Ia menginginkan teman. Para siswa terpaksa mendengarkan. Legon Taizgatar tidur itu tidak pernah pudar. Hantu itu meningkat. Bayangan melesat di tepi penglihatan. Siluet anak kecil muncul dan menghilang. Adi melihat seorang anak laki-laki kecil dengan pakaian kuno berdiri di dekat kamar 207, yang larut menjadi asap. Pintu berderit terbuka, benda-benda bergerak semalaman. Jejak kaki basah muncul di kamar mandi dan berhenti di sebuah bilik. Tangisan lembut terdengar dari balik pintu bilik terakhir. Kehadiran itu tidak lagi hanya suara atau bayangan. Ia aktif, meninggalkan jejak fisik. Ketakutan menjadi konstan. Siswa merasa seperti penyusup. Garis antara dunia mereka dan yang tak terlihat kabur. Bayangan kecil itu melangkah keluar, mencari pengakuan. Kehadirannya yang sunyi, sedih, lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Asrama tidak lagi hanya berhantu, ia dihuni. Para siswa tidak sendirian, hantu itu ingin dilihat. Dengan putus asa, siswa bertanya kepada penjaga, Pak Budi, tentang hantu itu. Ia mengungkapkan bahwa bangunan itu dulunya adalah panti asuhan, tempat seorang anak laki-laki kesepian bernama Andi meninggal, terkunci di ruang penyimpanan. Sekarang kamar 207. Dilupakan oleh anak-anak dan staf lain, roh Andi tetap ada, mencari teman atau ibunya. Administrasi menyembunyikan masa lalu tragis bangunan itu. Pak Budi percaya hantu itu tidak jahat, hanya tersesat dan kesepian. Ketakutan siswa berubah menjadi kesedihan. Langkah kaki itu adalah langkah kaki seorang anak yang merindukan teman. Bisikan itu adalah permohonan, bukan ancaman. Asrama adalah rumah abadi Andi. Para siswa hanyalah tamu. Dan selama pintu tetap tertutup, kisahnya tidak akan pernah berakhir.